Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di mall ya guys ya. Oke, kita akan masuk. Ini kita sudah masuk ya guys ya. Kita nunggu Abi lagi di toilet. Oke. Malnya tempatnya bagus ya guys ya. Udah satu. Oke, sambil nunggu. Oke. Bagus ya guys ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini kita ada di mall guys ya. Kita mau ketemu Pak Haji Sujian yang dulu di Lombok. Sudah lama ada ketemu guys ya. Guys. Ingat kembang kuning namanya. Kuningan, kok ada kuningnya? Aku ingat ada kuningnya. Udah lama ada ketemu guys ya. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan yang sangat berharga dan tentunya saya merasa bahagia nih Pak Haji ya. Sudah hampir 3-4 tahun ya Pak Haji, 3-4 tahun ya, 4 tahun ya, Masya Allah. Perlu seluruh pemirsa ketahui, Pak Haji Sujian ini adalah seperti saudara kandung saya waktu pas saya dinas di Lombok ya Pak Haji ya. Kebetulan beliau saat ini diamanahi menjadi kepala desa Kembang Kuning ya Pak Haji ya. Itu kalau kita dari Mataram kurang lebih hampir 1 jam ya ke arah timur ya, 42 kilo dari Mataram. 42 kilo ya. Dan alhamdulillah waktu pas saya di sana pun sudah melihat geliat-geliat untuk pariwisata ya Pak Haji ya. Inilah yang menjadi sebuah keberhasilan tersendiri bagi Desa Kembang Kuning, terutama di bidang pariwisata ya Pak Haji ya. Mungkin ada yang disampaikan Pak Haji? Baik, terima kasih Pak Dokter atas silaturahmi kita ini. Betul Pak Haji. Seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi, sudah 4 tahun kita tidak pernah ketemu. Betul. Tapi karena ini nasib dan umur kita yang panjang, alhamdulillah bisa kembali bersilaturahmi. Ini banyak sahabat, banyak rezeki. Betul, amin, betul Haji. Jadi alhamdulillah sejak 2018 itu kita mengembangkan desa bersama masyarakat. Tidak ada artinya seorang kepala desa tanpa didukung oleh semua elemen masyarakat. Jadi kami saling mempercayai, saling keterbukaan antara pimpinan dengan masyarakat, sehingga terciptalah program-program bisa berhasil, terutama di bidang pariwisata, dan didukung oleh pengelolaan dana Badan Usaha Milik Desa yang kami kelola secara syariah. Betul.
Nah itu yang kami kelola bersama masyarakat, sehingga apa kebutuhan daripada masyarakat itu yang kita penuhi dan tidak berbunga. Betul, Mas. Misalnya mereka butuh beras, ya kita berikan dia beras dan dibayar sesuai berapa harga beras dengan cara dicicil. Mereka butuh alat-alat rumah tangga, itu yang kita siapkan. Kita berikan mereka secara dicicil, sehingga masyarakat itu rajin berpromosi, bahu membahu, dan hasil usaha badan usaha milik desa itu, Pak Dok, itu kita berikan sebagai santunan kematian. Sehingga kemarin alhamdulillah kami bentuk bersama masyarakat namanya Warung Sedekah. Itu langsung diresmikan oleh Pak Menteri Pariwisata. Pak Sandiaga Uno. Warung Sedekah itu kami bentuk, itu dimotori oleh BUMDes. Jadi SHU BUMDes itu yang jadi modal kami. Ini salah satu Warung Sedekah itu konsepnya warung itu memang diperuntukkan kita hajatkan untuk masyarakat yang tidak punya pekerjaan, sehingga dia tidak dapat makan, tidak bisa berbelanja. Nah, itu tidak dijaga, Pak Dok. Itu tidak dijaga. Isinya apa aja Pak di warung sembako. Sedekah, sembako ya. Sembako ada beras. Itu maksudnya nggak dijaga, nggak ada pegawainya Pak? Nggak ada. Masya Allah. Itu sudah kami packing beras ada 5 kilo. Telur ada hari-hari tertentu atau setiap hari? Masya Allah. Setiap hari. Dari mana Pak Haji untuk ininya? Kita juga memberikan kesadaran kepada masyarakat. Iya Pak Haji. Jadi masyarakat yang punya kelebihan rezeki itu yang Masya Allah. menaruh berasnya di sana. Misalnya apa yang ada? Beras, kelapa, pisang, itulah. Istilahnya konsep saling berbagi Pak Haji. Jadi pas COVID itu yang sudah kami lakukan seperti itu. Jadi betul-betul mereka yang tidak punya pekerjaan, sehingga dia tidak dapat makan, boleh mengambil beras satu hari itu berapa kebutuhannya, maksimal dia bisa ambil 5 kilo. Nah itu Pak Haji, maksud saya nggak ada yang jaga katanya Pak Haji. Tapi kesadaran berarti? Kesadaran, dan di sana kami uji tingkat kejujuran daripada warga. Dia tuh. Tapi alhamdulillah Pak Haji ya, maksud saya kadang kan mohon maaf, apalagi nggak dijaga gitu kan, namanya manusia tuh kadang kan. Nah, tapi tadi itu ya. Alhamdulillah ini berjalan dengan baik, sehingga kalau kami lihat sudah 1 tahun ini malahan menjadi bertambah. Masya Allah. Kami taruh beras di sana sekitar 50 sampai 70 kilo per hari, bisa nambah menjadi 100 kilo. Masya Allah. Tidak ada yang ngambil. Jadi itu lagi kami hibahkan kepada masjid, musola. Dan bisa saja desa-desa luar, masyarakat desa yang luar, kalau dia tidak dapat makan bisa. Pak Haji. Masya Allah. Nah itu yang pas kunjungan Pak Menteri itu yang dilihat. Nah alhamdulillah sekarang juga banyak donatur kami yang penelitian dari UGM, dari UI, itu ada dari UI beberapa donatur itu per bulan dia bisa kirim hampir 10 juta untuk diberikan kepada warga. Karena dia lihat memang bisa langsung mengena ke masyarakat ya. Karena kan nanti masyarakat sendiri, kami hanya menyiapkan dia buku daftar hadir, hanya si A ngambil beras 5 kilo, telur 5 biji. Idenya memang saya. Masya Allah. Telur 5 biji, minyak goreng setengah kilo, terus gula pasir setengah kilo. Nah, itu paketnya, itu baru dicatat, ditandatangani siapa yang ngambil. Itulah sebenarnya konsep Islam Pak Haji. Artinya ya mohon maaf, memang kita diberikan ranah untuk ikhtiar. Kita sebagai orang Islam juga jangan miskin, kita memang harus kaya kan begitu.
Tapi kayaknya kita itu kaya yang penuh dengan keberkahan, Pak Haji. Pengertian keberkahan ini bukan berarti kita ingin kaya sendiri, akan tetapi kita saling berbagi. Sehingga tadi Pak Haji bilang awalnya 50-75 kilo, sekarang sudah bisa menjadi 100 kilo sampai 200 kilo. Masya Allah. Itulah kadang kan konsep berbagi itu tidak bisa kita samakan seperti konsep matematika. Kalau matematika itu 1 tambah 1 2, 2 kalau 1 kan begitu. Tapi kalau konsep dalam Islam, semakin kita banyak berbagi, tadi itu Pak Haji ya, semakin bertambahlah rezeki kita Pak Haji ya. Tadi itu keberkahan. Makanya dalam Islam itu ada istilah al-barakatuh hiya al-ziyadatul khair Pak Haji. Barokah itu apa? Barokah itu bertambahnya kebaikan. Nah tadi itu Pak Haji. Pak Haji dan sekeluarga dan seluruh warga desa Kembang Kuning diberikan kesehatan dan melimpah ruah, ya kan? Kalau konsep negara secara keseluruhan namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini desanya thayyibatun wa rabbun ghafur, ya kan? Sudah desanya selalu ramai kan dikunjungi oleh para tamu-tamu. Itu Pak Haji. Kadang kan kita nggak berpikir, saya mohon maaf Pak Haji ya, kalau dari lokasi kan jauh nang pelosok, ya kan? Jauh, Pak. Tapi seakan-akan karena keberkahan itu kayaknya dipanggil gitu Pak Haji. Makanya sekarang dalam bulan Juli ini 600 orang kepala desa dari Aceh yang akan berkunjung. Studi banding ya? Iya, untuk makannya saja dia bayar 200.000 per orang. Per orang. Kalau 600 kan sudah 120 juta. Masya Allah. Ya, hanya untuk makan Ya saja. Allah. Belum dia belanja-belanja yang lain kan. Berkah Pak Haji. Saya merinding Pak Haji, benar. Saya jujur sangat bahagia lah. Ya itu mungkin berkat keikhlasan daripada warga masyarakat. Betul Pak Haji, betul. Bersama kita. Betul. Sehingga nah kayak ini yang akan berkunjung ke desa. Iya, ini. betul. Tanggal Itu yang dari Aceh tuh ya Pak Haji ya? Tanggal 225 Masya orang. Allah, Masya Allah. Ini tanggal 23 sampai tanggal 27 187 Masya Allah orang. Pak Haji. Ini gelombang Masya ketiga Allah. tanggal 168 orang. Masya Allah, Masya Allah. Pak Haji. Mau menginap. Tapi kadang keterbatasan. Kemarin juga Bupati Katingan sama semua OPD-nya. Iya Pak Haji, iya Pak Haji. Berarti Pak Haji cuma mengcover anunya aja Pak Haji ya, makannya tadi Pak Haji, konsumsinya ya. Cover makannya aja. Insya Allah. Menginapnya. Kadang tadi keterbatasan. Pak Haji, tadi kan Pak Haji banyak bercerita tentang BUMDes. Kalau tentang pariwisatanya seperti gimana Pak Haji, mohon izin? Ya kalau pariwisata Pak, karena maksudnya mengelola kan tadi ya desa wisata itu Pak Haji. Iya, kalau pariwisata karena memang kami tidak ada investor istilahnya. Betul. Sehingga pariwisata itu pariwisata kerakyatan. Alam, kalau ya. kita wisata kerakyatan. Rakyatan ya. Jadi masyarakat itu sendiri bekerja sama dengan badan usaha milik desa dan pemerintah desa mengelola destinasinya sendiri. Destinasinya sendiri itu ada alam. Betul. Sehingga wisata itu bisa jalan karena berkat dukungan daripada masyarakat. Betul. Karena kenapa dia bisa berjalan? Karena dampak dan manfaatnya itu dirasakan oleh masyarakat. Seperti satu contoh, tamu datang berkunjung ke desa. Ya yang punya kamar homestay khusus untuk kamar homestay-nya saja. Betul. Nanti makan minumnya itu dikelola oleh warga masyarakat. Sehingga kita bersinergi ya. Tidak tidak monopoli lah ya. Tadi ya. Tidak hanya misalnya Pak Dokter. Keren. Pak Dokter saja punya homestay, makannya di sana, minumnya di sana, nginep di sana. Jadi tidak ada dukungan nanti daripada masyarakat. Inilah yang namanya pemerataan ya Pak Haji.
itulah dibutuhkan leadership ya. Ini yang saya selalu belajar dari Pak Haji ya. Kamu biasa aja. Nggak, tapi jujur Pak Haji, kadang konsep-konsep itu memang harus disampaikan ke masyarakat. Kadang kan mohon maaf, namanya manusia itu kan kalau bahasanya kadang kan ingin menguasai gitu loh. Betul. Inilah yang perlu diberikan. Nah, makanya penyadaran di sana gitu loh. perlu salah satu aturan. Iya Pak Haji, ada aturan. Dari kami bersama masyarakat. Oh. Jadi ada peraturan desa Ah. yang dicetuskan oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Jadi tamu yang datang ke desa nanti bagi Iya. pemilik homestay tidak boleh mengelola makan. Oh, berarti ada aturan ya? Pak? Ya, ada aturan. Ada aturan. Dan pemilik homestay tidak boleh menjadi guide. Nanti akan dikelola oleh grup guide. Jadi anak-anak yang tidak bisa membangun homestay, dia adalah guide. Itu dia tuh. Jadi Berarti dia itulah berantai. Simbiosis mutualisme. Iya. Artinya tidak dimonopoli oleh satu orang ataupun satu komunitas, akan tapi seluruh warga bisa merasakan dampaknya. Seluruh warga, ya. Sehingga dari situlah apa ya, rasa kebersamaan, Dan bertanggung jawab dan tanggung jawab bersama-sama. Sama dengan UMKM, Pak Dokter. Jadi UMKM itu nanti di backing oleh badan usaha milik desa dengan yang pemilik homestay. Betul. Nanti kalau tamu datang berkunjung ke salah satu homestay, sudah kita paketkan, ada paket pembuatan kopi, pembuatan minyak. Iya. Nah, nanti UMKM itu yang akan kita berikan tamu itu dan dia akan mengelola sendiri. Pertanyaan saya selanjutnya gini, Pak Haji. Kadang kan, mohon maaf, masyarakat itu kadang mereka tidak bukan berarti tidak mempunyai ide ataupun punya kemampuan, tidak. Akan tetapi kan terkadang semuanya itu juga, mohon maaf, bukan berarti karena saya dekat sama Pak Haji terus saya memuji Pak Haji, tapi itu juga tentunya membutuhkan seorang kepala desa yang mempunyai konsep yang mempunyai pemikiran-pemikiran yang kebersamaan tadi tuh Pak Haji. Artinya kan begini Pak Haji, tidak ujuk-ujuk warga bilang minta begini, Pak Haji kan sudah punya konsep yang mana konsep itu yang Pak Haji sampaikan ke warga masyarakat ya Pak Haji ya. Dan tentunya Pak Haji, yang saya lihat bahwa dengan pemerataan seperti ini, ya kan, akhirnya seluruh warga merasa memiliki, kan begitu Pak Haji, kan ujung-ujungnya itu Pak Haji. Kalau mohon maaf Pak Haji, ada ketimpangan sosioekonomi, pasti kan nanti akhirnya malah tidak sehat gitu loh. Ya. Saingannya tuh pro dan kontra. Saingannya tuh malah destruktif, bukan konstruktif gitu loh Pak Haji. Makanya itu sebabnya kalau salah satu usaha kita monopoli di sana timbul tidak terjaminnya keamanan ketertiban. Kalau gini kan akhirnya mereka merasa ya kan bersama-sama. Masya Allah. Karena dia merasa bersama-sama memiliki. Iya, itu loh, iya. Saya juga berpikir, wah, ini berarti konsepnya itu rahmatan lil alamin gitu loh. Rahmat untuk semuanya Pak Haji. Masya Allah. Oke Pak Haji, Masya Allah. Rasanya kalau mau ngobrol bisa sampai pagi kita ngobrol ya Pak Haji. Mungkin Pak Haji ada yang disampaikan dari Pak Haji untuk kita semua, bagaimana sih tentang gambarannya Desa Kembang Kuning, kira-kira ada yang disampaikan Pak Haji? Baik Pak Dok, jadi dalam kami melayani, kita kan sekarang sebagai pelayan ya. Iya Pak Haji. Kita melayani masyarakat kita maupun keluarga kita harus terutama yang kita lakukan adalah keikhlasan. Betul Pak Haji. Keikhlasan dalam rangka melayani, yang kedua keterbukaan Pak. Betul Pak Haji. Keterbukaan, apalagi kita melayani orang banyak. Betul Pak Haji. Kita sebagai pelayan di desa, jadi kadang-kadang tidak mungkin dalam 10.000 orang yang kita layani itu ada saja yang kurang senang. Betul Pak Haji. Tidak semuanya bisa menyenangkan. Semuanya ya. pasti ada lah ya. Pasti ada. Wajar lah. Jadi oleh sebab itu kami di desa
banyak melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat. Kadang-kadang pariwisata itu selalu kami selipkan di khutbah-khutbah Jumat Masya Allah. dan lewat-lewat majelis taklim. Iya, iya, Pak Haji. Itu selalu kita selipkan dan kami selalu bersinergi, Pak Betul, Dokter. betul. Bersinergi dengan lembaga-lembaga yang ada, dengan masyarakat. Yang penting konsep kami adalah saling mempercayai dan saling keterbukaan. Terbukaan. Itu saja. Betul, Masya Allah. Apapun yang kita kelola harus seperti itu. Harus seperti itu, betul. Itu konsep dasar seorang pemimpin ya. Betul. Dan tentunya saya pun juga ingin seperti itu, Pak Haji. Siap, Nah, oke, terima kasih kepada seluruh ya pemirsa yang menonton channel YouTube saya. Tentunya saya berdoa mudah-mudahan Pak Haji sekeluarga dan khususnya warga Kembang Kuning dan umumnya warga Lombok dan NTB lah, Lombok Timur dan seluruhnya mudah-mudahan selalu berkesehatan dan keberkahan ya Pak Haji Amin, ya. amin, amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih loh Pak Haji. Sama-sama Pak Dok. Oke, gitu saja. Jangan lupa selalu bersyukur ya, bahagia dan saat ini silaturahmi ya Pak Haji ya. Makasih. Oke, makasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak Dok. Ya Pak Haji, aduh.